Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, ketemu lagi ya dengan saya Herimanto Sardan. Bagi yang sudah kangen dan menanyakan hampir tiap hari di Instagram saya, di tweet saya, dimanapun, Mas Yas kapan rilis video? Nah, mulai sekarang saya akan coba rilis rutin lagi, mungkin tidak tiap hari ya. Kita sesuaikan dengan kondisi market, kita sesuaikan dengan isu-isu, sentimen dan katalis yang ada. Oke. Kira-kira 2 sampai 3 hari sekali masih oke lah. Kebetulan ini sebenarnya video kedua ya. Video pertama saya rilis 2 hari yang lalu. Coba kita lihat ada video apa. Nah ini teman-teman, ini video kedua. Saya bahas KBLV 2 hari yang lalu, harganya masih 200-an. Hari ini Jumat tanggal 12 harganya 304 mentok arah. Nah, kira-kira seperti itu ya. So, jadi seperti inilah kualitas-kualitas konten yang akan saya berikan ke teman-teman. Bukan sekedar konten biasa, tapi kita akan berikan analisa-analisa yang sangat bermutu. Bahkan juga sahamnya sampai mentok hari ini. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, video yang saya sharing hari ini sebenarnya rekaman webinar saya. Jadi saya tuh ada webinar ya, ada webinar setelah vakum 4 tahun saya ada webinar. Webinarnya itu sangat murah sekali kalau dari harga ya. Saya sampai ada 3 sesi pertemuan 3 hari, satu pertemuannya 2 jam. Jadi total ada 6 jam pembahasan. Itu banyak hal, kemudian referensinya ada 3 emiten. Nah, salah satu emiten akan saya share videonya hari ini supaya teman-teman yang tidak sempat ikut seminar juga bisa mendapatkan informasi yang bagus. Nah, webinar saya itu kira-kira apa sih yang dibahas? Webinar saya itu ini nih yang dibahas tuh ya. Jadi kita membahas bagaimana sih mencari saham-saham yang multi-bagger. Itu multi-bagger itu saya jelaskan bahwa ada banyak hal, ada banyak cara saham itu menjadi multi-bagger. Contohnya ya. Nah, jadi begini teman, ini saya sampaikan supaya karena nanti pada saat video itu, saat saya membahas emiten itu merefer ke sini. Jadi supaya teman-teman tahu ya. Karena kan teman-teman tidak ikut webinar, supaya tahu ini pembukaan saja saya kasih. Jadi multi-bagger itu bisa berawal dari sebuah value investing ya, membeli saham yang sangat murah, biasanya turnaround stock itu bisa jadi multi-bagger juga bisa. Kemudian yang kedua itu melalui corporate action bisa juga. Corporate action yang seperti apa itu ada juga. Kemudian yang ketiga, biasanya saham-saham ini masuk global index ya, masuk ke MSCI, masuk FTSE itu juga bisa. Seperti brand, seperti cuan itu kan dia katalisnya masuk ke indeks asing, kemudian market cap-nya dinaikin sehingga harga sahamnya naik tinggi. Ya, kira-kira seperti itu materinya pada webinar. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini cover pada saat pembahasan webinar hari Rabu tanggal 10 yang hari ini teman-teman bisa lihat ya, harga sahamnya memang pada saat webinar itu hari Kamis Jumat, hari Kamis ya itu sempat naik, hari ini merah-merah, is okay. Nah, naiknya belum begitu banyak, jadi teman-teman mungkin bisa menjadikan ini sebagai referensi tambahan investasi atau trading Anda. Silahkan dipelajari, kalau mau silahkan, mau numpang, mau beli pun silahkan ya, semua keputusan ada di tangan Anda. Jadi sekali lagi ini bukan rekomendasi, ini adalah tambahan wawasan karena di sini ada banyak ilmu daripada hanya sekedar berbagi topik. Kira-kira begitu. Nah, di sini ada apa sih Mas AS? Di sini jadi 3 emiten yang saya bahas pada webinar saya itu membahas ada emiten yang turnaround, ada emiten yang corporate action. Nah, kebetulan yang ketiga ini emiten yang potensi masuk indeks. Saya nggak tahu masuk indeksnya MSCI atau masuk indeksnya FTSE. Saya nggak tahu ya. Kita hanya bisa beranalisa yang menjawab nanti market yang akan menjawab. Oke, kita lihat lagi. Nah, saya cuma berbagi saja ya. Mungkin teman-teman webinar apa sih? Kita lihat seberapa keren sih kualitas webinar yang bisa saya berikan ke teman-teman itu. Kita lihat saja. Ini adalah hanya sedikit saja dari layar pada grup webinar saya yang bisa saya capture. Selebihnya sangat banyak sekali. Di grup itu isinya happy-happy, pesta semua mereka. Nah, sini bisa kita lihat ya. Sudah cuan ratusan kali dari biaya webinar yang dibayarkan, segala macam ya. Sudah berlipat-lipat, profit berlipat. Porto saya jadi hijau semua ya, bahkan sebelum webinar pun mereka sudah balik modal karena kita ada pre-discussion yang itu juga ada referensi sahamnya. Kemudian ya sini banyak lah ya, bahkan saat market minus dalam kemarin Bu Sri Mulyani ya, itu saham-saham kami tetap naik tinggi. Kira-kira seperti itu ya. Ini udah lebih dari biaya seminar yang kami dapatkan. Keren, mantap, matur nuwun, semuanya oke ya, semuanya happy, luar biasa, mantap. Nah, ini juga dari bawah ini beberapa saya tutup
karena dia nyebut kode saham ya, menuju arah, tutup toko lah, segala macam ya. Alhamdulillah segala macam, porto saya sahamnya semua terbang. Terima kasih. Nah, ini hanya sebagian kecil. Jadi sampai hari ini, sampai hari Jumat penutupan market ini memang apa namanya sahamnya naik semua, kita happy semua. Nah, untuk membagi kesuksesan itulah kira-kira ya, saya juga ingin berbagi ke teman-teman melalui apa video webinar kami hari ketiga untuk bisa teman-teman coba nikmati. Kira-kira begitu teman-teman semua. Selamat menonton. Jangan lupa tonton sampai habis, jangan di skip karena setiap detail materi ada berguna, ada manfaatnya. Oke, langsung saja ya. Kita ngomongin Japan Clean Energy Project. Nah, jadi teman-teman yang baru ikut webinar seperti ini ya, saya tidak mau bahas webinar tuh langsung kode saham. Tadi banyak sekali yang join, mas saya join tapi nggak bisa ikut webinar, tapi tetap dapat kode sahamnya kan. Saya bilang, Bapak nih sayang sekali gitu loh, Bapak bayar webinar hanya untuk dapat kode saham tuh, ini sepertinya korban-korban dari grup. Grup, saya nggak tahu grup apa yang membernya masuk suruh bayar mahal, dapatnya cuma kode saham. Jadi teman-teman sekalian, saya tidak begitu. Saya justru kode saham saya suruh cari sendiri. Tapi yang paling penting di atas itu semua adalah knowledge teman-teman, pengetahuan teman-teman, kemampuan teman-teman, skill teman-teman ya. Tidak hanya skill tapi knowledge ya, knowledge transfer. Saya punya banyak sekali pengalaman, pengetahuan, apapun yang saya ketahui saya coba sampaikan di webinar. Nah, jadi apa namanya ini eh, salah satu yang kita bahas ya, dari apa dulu, nanti emitennya apa, katalisnya apa, nah nanti kita lihat. Oke ya, kita mulai dari sini. Oke, jadi Jepang teman-teman, Jepang itu kan kita kan dari kemarin ngomongin soal green energy. Hari ini materinya juga green energy. Katalisnya juga green energy. Nanti kita hubungkan dengan green index punya MSCI misalnya atau punya FTSE yang inflow-nya tuh besar sekali. eh di Jepang, saya hampir tiap tahun ke Jepang. Tahun ini saya udah 2 kali ke Jepang. Ngapain ya? Ada urusan macam-macam lah. Ada jalan-jalannya. Di sana ada ketemu partner juga. Terus kemudian eh, ada urusan hobi juga gitu ya. Di Jepang hari ini eh, mobil listriknya hampir bisa dibilang sangat-sangat minim, masih sedikit. Mobil listrik Jepang saya malah hampir nggak pernah lihat. Ya mobil listrik Jepang yang di Indonesia sudah ada tuh Toyota apa itu ya, BZ apa itu, di sana saya nggak ketemu sama sekali. Mobil listrik Cina sama sekali nggak ada. Yang ada adalah mobil-mobil listrik Eropa, tapi itu nggak banyak. Di beberapa tempat ngecas nih di parkiran atau pokoknya di beberapa pusat kota lah yang tempat ngecas hanya sedikit saja tempat cas mobil listrik. Yang saya lihat itu ini Audi. Yang saya lihat Audi sama Mercedes. Cuman dua dua itu. Sama beberapa apa namanya BMW dikit lah. Yang paling banyak Audi yang saya lihat. Artinya poinnya, tapi paling banyak tuh nilainya dikit sekali ya jumlahnya ya. Mungkin saya jalan ke jalan tol, saya kemana, misal saya ke apa namanya Fuji, arah Fuji, tapi saya lewat tol gitu, mobil listriknya hampir nggak ada. Poinnya adalah di sana memang pemerintahnya atau industri di sana belum belum 100% benar-benar bahwa mereka harus mengembangkan mobil listrik. Nah, apa yang mereka kembangkan itu lain. Yang mereka kembangkan adalah hydrogen fuel. Jadi mobil hidrogen ya. Jadi buat teman-teman ketahui, mobil hidrogen itu ini nih sebutannya ya, sebutannya mobil hidrogen itu ya, ya, fuel cell vehicles. Ya, jadi mobil hidrogen itu sebenarnya mobil listrik juga, persis dia. Dia tuh persis mobilnya tuh ya mobil listrik ini. Rodanya ini juga digerakkan oleh listrik sama persis. Ada baterainya juga sama.
konstruksinya juga mobil listrik. Dia sebenarnya mobil listrik, penggeraknya juga motor listrik, persis kayak mobil listrik. Hanya bedanya kapasitas baterainya tidak begitu besar. Baterainya tuh baterai kecil aja dia, baterai kecil. Baterai ini listriknya simultan diisi oleh di sini ada generator listrik, gitu ya. Generator listriknya itu pakai fuelnya itu pakai hidrogen, gitu, ya. Makanya disebut fuel cell. Jadi baterainya itu apa diisi menggunakan bahan bakar. Bahan bakarnya hidrogen. Jadi kira-kira begitu. Hidrogen buat menggenerate listrik, lalu listriknya disimpan, baru mereka digerakkan mobilnya. Jadi sebenarnya konstruksinya mobil listrik juga, hanya dia pakai hidrogen. Banyak sekali alasan secara apa namanya baik keekonomian, baik industri, baik eh, soal emisi, baik soal kepraktisan segala macam yang disampaikan oleh Jepang. Ini teman-teman bisa baca ya. Kira-kira seperti itu. Saya tidak perlu berpanjang lebar di sini. Teman nanti cek saja mobil hidrogen itu seperti apa, perkembangannya ke depan seperti apa. Ini sebenarnya salah satu saja ya. Ini nih salah satu pointer bahwa inilah yang sedang dilakukan dunia saat ini. Jadi memang Jepang ini serius ya. Jepang ini mengembangkan hidrogennya serius. Jadi dia membentuk aliansi dengan beberapa negara-negara besar juga untuk mengembangkan proyek-proyek hidrogen ini. Ya, ini spendingnya nggak macam-macam ya, nggak sembarangan ini. Ya, 3 triliun yen atau 20,3 miliar USD sampai 15 tahun ke depan untuk memberikan subsidi kepada industri yang memproduksi hidrogen bersih. Ya, ini ya, membooster, meningkatkan kerjasama dengan sektor-sektor swasta untuk membangun global supply chain bagi sumber energi tersebut. Jepang kalau mau produksi mobil hidrogen, kalau dia mau jualan mobilnya ke global, maka rantai pasok hidrogennya kan harus terbangun. Tidak hanya rantai pasok hidrogen, apa namanya suplai hidrogennya juga harus terbangun. Tentu Jepang tidak bisa kerja sendirian. Dia kalau hanya produksi mobil hidrogen toh, tapi globalnya nggak dibantu, ya percuma. Mobil hidrogennya juga nggak bisa dibeli orang, orang juga nggak mau beli. That's why memang Jepang juga harus effort untuk bagaimana dia eh, membooster, mengenhance sektor-sektor swasta di global untuk membantu menyediakan pasokan hidrogen bersih untuk membantu membangun eh, rantai pasok global ini soal hidrogen. Pertamina sendiri sudah ya, tapi sepertinya proyeknya tidak semasif mobil listrik karena kita tahu pemerintah sepertinya nggak mendukung. Pemerintah arahnya ke mobil listrik saat ini. Bahkan perlu teman-teman ketahui Indonesia ini sepanjang yang saya ketahui ya, sepanjang yang saya ketahui saya jalan-jalan di ASEAN, daerah-daerah ASEAN, di luar negeri lah ASEAN, kemudian di beberapa negara ya di luar ASEAN. Indonesia saya lihat negara apa namanya yang memberikan ruang yang cukup besar, perkembangan mobil listriknya sangat signifikan. Buat saya kayaknya nomor dua di bawah Cina. Ya, Indonesia. Tapi ternyata ya mobilnya kebetulan kok ya mobil-mobil Cina gitu. Yang paling banyak memang mobil-mobil Cina. Saya nggak tahu apakah secara geopolitik dulu Pak Jokowi dengan Cinanya lebih dekat atau gimana, saya nggak tahu ya. Apakah ada deal tertentu sehingga di sini kebanjiran mobil Cina. Bahkan tidak hanya mobil-mobil listrik, setelah mobil listrik masuk juga mobil apa namanya hybrid, mobil-mobil lain juga mobil Cina banjir sekali di sini. Mobil hidrogen belum tersentuh. Tapi anyway, nanti kita lihat ya. Yang pasti ini yang dilakukan global saat ini. Karena Jepang adalah termasuk salah satu raja industri otomotif dunia, ya saya bilang ini
kerjaan global karena apa yang dikerjakan Jepang tentu menjadi proyek global juga. Oke, saya lanjut aja dulu. Ini nanti kita balik lagi ke sini aja. Oke, sebentar. Nah, ini adalah di sini saya tulis green ammonia ya. Green ammonia. Jadi amonia itu teman-teman, amonia nanti sebenarnya ada di slide selanjutnya. Amonia itu ada grey, ada blue, ada green. Ini grade berdasarkan uh, sustainability lingkungan. Ya, kalau grey ini benar-benar yang kotor lah, bisa dibilang kotor. Blue ini tengah-tengah, green ini yang bersih. Nah, hidrogen itu bisa dipakai untuk apa saja. Nah, hidrogen itu bisa dipakai untuk ini. Ini yang tadi yang kita bahas ya, yang tadi kita bahas itu dipakai di poin yang pertama ini ya. Fuel cell application. Ini. Nah, dia bisa untuk pemanas, bisa untuk pembangkit, bisa untuk industri-industri, bisa untuk marine transportation. Marine transportation ini sudah ada juga, teman-teman. Tapi levelnya masih kapal-kapal yang belum heavy duty ya. Kapal-kapal yang memang berkecepatan tinggi, seperti kapal-kapal tugboat. Tapi kalau untuk kapal-kapal besar, pernah sih saya baca beberapa publikasi yang kapal-kapal besar seperti Korea gitu dia mau bikin kapal juga ukuran besar tapi saya belum tahu nih secara industri apakah sudah masuk. Tapi kalau kapal-kapal kecil takut sudah masuk. Kalau Jepang masuknya di area yang pertama ini ya. Power generation ini juga Eropa sebenarnya dia mau masuk ke sini tapi dia nggak berani karena memang eh, supply-nya yang mereka belum secure dengan apa namanya supply hidrogen globalnya dia nggak pede apakah kalau dia sudah buka pembangkit ada hidrogen yang mencukupi ke mereka gitu. Ini proses produksinya ya. Ini proses produksi, lalu ini storage-nya. Nah, ini standar aja lah. Teman-teman yang penting tahu bahwa hidrogen itu aplikasinya banyak sekali. Nah, ini ya, ini bedanya gray amonia dengan green. Yang atas ini gray, ya tradisional, amonia tradisional, yang bawah ini green. Gray, ini green. Bedanya cuma di sini teman-teman sebenarnya. Semuanya sama, semuanya sama. Saya waktu itu juga sempat apa sih bedanya antara tradisional dengan green? Karena bahannya juga sama-sama ya. Bahannya yang yang digunakan juga pabrik yang sama. Karena pada waktu itu ada pabrik hidrogen, hidrogen tradisional. Dia bilang kita akan convert menjadi green ammonia. Saya bilang kalian bikin pabrik baru benar-benar oh enggak Pak, kita cuma switch aja beberapa bagian sudah jadi green. Lalu saya oh ternyata perbedaan signifikannya itu cuma di sini nih. Nah, cuma di sini. Cuma di bagian depan sini. Intinya beginilah ya. Secara teknis gampangnya. Kalau atau tradisional amonia itu biasanya nih ya, dia masih menggunakan listrik yang tradisional. Biasanya listriknya listrik dari gas atau listrik dari batu bara. Artinya sumber energi yang dihasilkan itu memang masih sumber energi yang me, me- mengeluarkan karbon dioksida ya, mengeluarkan emisi tinggi. Dia berarti masih green. Kalau green ammonia, proses produksinya sudah menggunakan renewable energy. Dah, bedanya cuma di situ aja. Dari sini ke sana sama persis.
Jadi kalau dia mau green amonia, bisa dicek, dipastikan bahwa proses produksi yang dilakukan menggunakan energi sumber energi terbarukan. Cuman itu bedanya. Nah, di Indonesia, teman, di Indonesia ini PT selain perusahaan ini, proses ada. Biasanya yang produksi hidro kalau di Indonesia aplikasinya dia lebih banyak ke fertility ya, industri untuk fertilizer atau penyubur tanaman, pupuk lah intinya. Itu pemakaian hidrogen atau amonia ya, amonia atau hidrogen itu di situ. Biasanya pabrik-pabrik pupuk, kalau di Indonesia pabrik pupuk. Ini swastanya, PT PAU ya. Lokasinya ada di Luwuk, Luwuk Banggai ya. Saya pernah ke sana, saya pernah lihat ini posisi, saya pernah ke pabriknya, saya pernah lihat ke sini. Tahun 2000, saya lupa ya, tahun 2000 berapa, sebelum COVID lah, Lubuk Banggai. Saya ke sana tuh dari Soekarno-Hatta, saya transit di Makassar, baru Makassar ke sini. Poinnya ini strategis entah yang kalau kita masuk industri, kalau kita masuk ke area pabriknya tuh di depan ada pelang merahnya gitu ya, proyek strategis nasional punya pemerintah, bla bla bla, kira-kira begitu. Jadi memang nih proyek vital pemerintah, PT PAU dia yang punya pabrik amonia terbesar di Indonesia. Nah, kemana ininya, apa namanya, afiliasinya ini dia nih. Nah, PT PAU itu punyanya ESA, oke? Dia anak perusahaannya ESA ya. Ini kerjasama bisnisnya dengan Mitsubishi Corporation Jepang ya. Ini rangkaian kerjasama dia, tapi teman-teman ini aja lah ya. Si Nah, di bursa dia masuk di dalam ESA. ESA dulu bisnisnya gas. Dia distribusi gas, terus punya beberapa juga semacam apa ya, semacam processing gas gitu juga. Tapi pada tahun 2018 kalau saya tidak salah ingat itu mereka akuisisi nih PT PAU ini untuk dimasukkan ke dalam ESA. Jadi kalau teman-teman lihat pabrik amonia ESA nggak ada, adanya pabrik PT PAU. Itu anak perusahaannya ESA. Posisi sekarang, posisi sekarang kinerjanya ESA mayoritas juga sudah berasal dari PT PAU. Jadi ESA sekarang ya identiknya ya memang dengan amonia. Nah, ini kita lihat ini current market ya, current market dari S&P Global. Ini saya ambil current marketnya. Blue ammonia made from fossil fuel. Ya, ini yang blue, yang sudah tengah-tengah. ESA sekarang masuknya di blue ya teman-teman. Biar tahu, ESA sekarang tuh masuknya di blue ammonia. Dia belum green. Nah, teman-teman kalau bisa nyari Pubex atau nanti saya share ke grup Pubexnya ESA terakhir. Dia ditanya dia memang masuknya ke blue. Ditanya gimana pandangan ESA untuk rencana masuk ke green. Dia bilang dia tetap ada rencana karena masa depan memang ke arah green. Hanya untuk sekarang, pertama, green amonia itu biayanya cukup besar. Apa namanya, biaya produksi cukup besar. Private sector tidak bisa jalan sendiri. Nggak, artinya nggak kuat, jadi butuh insentif dari pemerintah. Di mana-mana begitu, ya. Di semua negara, apalagi negara maju memang harus begitu. Jepang pun tadi kita udah lihat ya proyek green energinya, uangnya sampai 20 miliar USD.
Harusnya Indonesia begitu, tapi mungkin Indonesia belum belum sampai ke situ. Kita kita sendiri tahu ya kondisi Indonesia, anggarannya juga masih sana sini, masih masih apa namanya digunakan untuk proyek-proyek populis akar rumput. Jadi ya mau nggak mau seperti itu. Yang menggembirakan sebenarnya hari ini rapatnya Menkyu dengan DPR, dia akan pindah tuh menggeser dana apa namanya basic money M0 di Bank Indonesia 200 triliun ke perbankan. Oke, saya tambahkan 5 menit saja, 5 menit saja soal Menkyu ini. Saya sudah riset, saya riset beberapa, saya masuk ke Kudu, masuk ke lihat apa namanya buku-buku ekonomi yang dia pakai. Terus kemudian saya lihat juga publikasi-publikasi dari apa profesor-profesor di situ, tesis-tesis orang-orang di situ, ya, termasuk yang main Q kita ini. Saya juga hampir tonton ini. Ya, setiap main Q ini ngomong saya perhatikan. Intinya begini, main Q ini sangat pro ekspansi, main Q ini sangat pro modal, ya, main Q ini sangat pro open economic. Itu yang pertama. Yang kedua, Menkyu yang baru ini, dia sebenarnya suka dengan private sector. Dia sangat percaya bahwa tanpa tanpa sentuhan atau tanpa bantuan sektor swasta yang agresif, ekonomi kita nggak akan tumbuh, ekonomi kita nggak akan cepat, ekonomi kita nggak akan jalan kencang. Waktu Jokowi itu, private sektornya bukan mati ya, tapi nggak sekencang seperti zaman SBY gitu. Zaman SBY sektor pemerintahnya kurang. Waktu Pak Jokowi kebalikannya, private-nya kurang, kurang kencang. Lebih banyak ke pemerintah. Pemerintah sangat mendominasi. Ya, kebetulan saat itu infrastruktur. Periode pertama Pak Jokowi infrastruktur, periode kedua sayangnya infrastruktur juga, pemerintah juga BUMN. Sampai kolaps semua kan, kereta cepat segala macam kan BUMN tuh. Nah, sepertinya Menkyu yang ini private sector ini mau diangkat lagi. Efeknya apa? Ini menarik nih. Efeknya nih bursa kenceng. Kalau private sector dikencengin, bursanya bisa. Nah, industri apa? Tentu sebenarnya industri-industri yang menjadi prioritas pemerintah. Salah satunya ya green energy ini. Buat saya sebenarnya ESA ini harusnya nih segera. Pertama, sektor dia memang sektor prioritas pemerintah, green energy. Selanjutnya, eh, ESA ini afiliasinya kan Thohir ya. Thohir juga ada di dalam. Selanjutnya, PT PAU ini proyek strategis pemerintah. Dia bukannya industri, dia benar-benar proyek strategis yang dulu sepertinya Pak Jokowi juga yang meresmikan ke sana. Artinya sebenarnya komplit ini. Tinggal kita nunggu aja nih. Mudah-mudahan mengarahnya ke sana. Biar biar cepat juga. Walaupun sebenarnya ya katalis yang mau kita kejar sih bukan katalis fundamental ya. Kalau untuk di ESA ini kan katalis indeks global. Peluangnya ESA masuk ke indeks gitu. Tapi anyway, kalau memang semuanya bisa berjalan jadi satu, bisa jalan bareng-bareng, mestinya sih ya naiknya lebih kencang lagi. Fundamentalnya bagus, proyek-proyek barunya juga bagus, dukungan pemerintah ada, hasilnya makin agresif, makin cepat juga proses indeksnya gitu. Semil itu saja, perkiraan saya tuh baru ya, dia masih naik, nanti selesai buyback, habis selesai buyback mulai naik lagi, baru asing. Ternyata baru selesai ngomong webinarnya malam. Siang Pak Hajar sama asing, sampai hari ini asing nggak berhenti. Saya kira begitu. Nah, Esa, Esa, ya harapan kita tentu ekspektasi kita juga jangan terlalu cepat ya. Pokoknya saya bilang ke teman-teman, jangan saya maunya cepet, jangan begitu. Pokoknya kita on target aja. ESA ini dulu saya 2 tahun tuh saya beli harga 270 kalau nggak salah. Saya tuh jual di 1.500 kok. Itu 2 tahun tuh nggak ada masalah. 2 tahun segitu tuh kaya raya kok. Maksud saya mindsetnya diatur bahwa seminggu konsolidasi tuh bukan kiamat gitu loh. Seminggu konsolidasi tuh bukan mati itu.
seminggu konsolidasi tuh nggak usah stres gitu. Ya saham tuh 2 tahun gitu, saham tuh setahun multi baggernya gitu ya, kira-kira begitu. Tapi ya alhamdulillahnya setelah webinar tuh saham kita kenceng semua gitu. Jadi saya sudah prepare mentalnya teman-teman untuk bersiap bahwa menunggu itu nggak masalah, tapi ternyata juga dikasih naik. Oke ya, kita kembali ke sini ya. Pertama, ESA masih blue ammonia. Yang kedua ini soal green. Green ammonia itu ya, suppliernya belum banyak. Kemudian harganya supplier belum banyak. Ke depan mengarahnya ke sini. Kalaupun misalnya ya, Jepang benar-benar agresif, dia mau melawan, bukan melawan. Artinya dia mau encourage global bahwa amonia, mobil amonia tuh lebih keren loh daripada mobil listrik. Kamu tuh ngisi ngisi amonianya tuh sama seperti ngisi bensin aja gitu, nggak sampai berjam-jam, 1-2 menit full gitu loh. Dan mobil kamu tuh nggak ada emisinya sama sekali. Justru listrik masih ada emisinya, emisinya dipindah ke daerah-daerah pembangkit. Kalau amonia nggak ada sama sekali. Kalau sekarang memang Jepang nggak bisa ngomong karena amonia atau hidrogen yang tersedia masih grey atau paling bagus blue. Ini kalau Jepang dibantah ya sama aja kayak mobil listrik. Kamu emisinya dipindahin ke pabrik. Kalau sudah green, nggak ada emisi sama sekali. Teman-teman bisa bayangkan, mobil yang bahan bakarnya hidrogen itu, dia punya knalpot di belakang. Knalpotnya itu yang dibuang apa? Dibuang tuh air, bener-bener air. Itu air diminum aja nggak apa-apa. Itu kayak air AC aja itu. Coba, mobil knalpotnya keluarnya air bersih. Jadi memang nggak ada emisinya. Nah, itu yang sedang di di apa namanya dipromosikan Jepang lah, kira-kira begitu ya. Terus supplier belum ada, kemudian harganya bagus, harganya mahal. Yang terakhir dia cenderung stabil. Jadi harga kalau kayak batu bara tuh batu bara yang garanya tinggi ya. Eh, Batu bara kokas ya, batu bara coal gitu. Batu bara itu stabil dia. Sama kayak ini. Green ammonia itu harganya stabil, stabil aja. Nggak naik turun, nggak naik turun. Cenderung di harga tinggi dan stabil. Nah, ini tentang green ammonia juga. Ini tentang green ammonia secara global. Lihat ini pertumbuhannya. Ini serem sih pertumbuhannya ini. Makanya berarti segera pemerintah segera mengarah ke sini. Tentunya private sector yang baru ESA ya kayaknya 3%. Hari ini baru 47,4 USD nilai bisnisnya. Tahun 2032 atau kira-kira berapa nih? 9 tahun nih. Itu segini. Berapa kali lipat tuh? 44.299 juta US atau 44 miliar US. Naiknya nih berkali-kali lipat. Ini memang, ini kalau saya nih ya, ini bikin bikin grafiknya salah nih. Ini jadi multi multi tafsir. Mestinya kalau mau bikin grafik tuh begini. Ini nih. Ini yang 2023, ini yang ini yang 2032 gitu. Mestinya begini. Supaya kelihatan bedanya karena jauh nih. Dari 47 ke 40, dari 47 juta ke 44 miliar kan perbandingannya jauh. Mestinya yang ini kecil sekali, yang ini besar sekali. Ini pertumbuhan yang luar biasa, ya. Tinggi sekali. Nah, setelah itu ya di sinilah ya Asia Pasifik, kemudian trennya ya, kemudian aplikasinya hari ini memang sebagian besar masih untuk pupuk atau untuk penyubur tanah, penyubur tanah. Nah, nih ini current market. Current market untuk green ammonia ini grey ya. Ini sorry, ini grey.
Ntar, ini grey yang ini. Nah, ini blue. Ini areanya, Middle East. Ini eh, apa namanya East Asia. Ini Black Sea, USGC Black Sea. Ini grup ini. Lalu ini Eropa. Teman-teman bisa lihat ya, harga harga blue amonia juga lebih mahal. Jadi grey itu yang paling murah, habis itu blue di atasnya, paling atas tuh green. Ini green yang ini. Ini sesuai masing-masing ya. Ini lihat nih, Middle East, Australia, Amerika, Kanada. Harganya dan ini stabil. Jadi bisnisnya memang luar biasa ini ke depan. Ini current marketnya, ini harga-harganya. Ini tadi sudah ya, nanti teman-teman lihat sendiri saja di slide. Nanti slide-nya akan saya bagikan. Oke, itu proyek yang berpotensi ESA kerjain. Sekarang dia masih ngerjain blue, dia bukan grey, dia sudah blue ammonia. Dari awal dulu sempat dia bikin kita mau green tapi sepertinya mengarahnya ke blue dulu, step by step ya. Tinggal kita tunggu saja hasilnya. Nah, terus ada proyek apa lagi? Nah, ini nih proyek terbarunya. Ini proyek terbarunya ESA soal aviasi, aviation fuel made bahan bakar pesawat jet yang sustainable. Nah, saya tuh tadinya saya mau berikan banyak data ya, banyak data. Nah, cuman saya pikir waktunya pasti nggak akan bisa kalau saya cerita panjang lebar. Saya sendiri seorang yang suka cerita ya. Eh kalau gini, saya tuh kan kebetulan riset saya ya, tesis disertasi saya itu soal green energy, tapi sisi ekonomiknya. Saya kan di ilmu ekonomi. Eh Salah satu sektor yang mana ya orang-orang tuh nggak notice gitu, orang-orang nggak tahu, dia pikir itu aman. Sektor yang memberikan emisi karbon tertinggi itu ini loh, penerbangan ini. Ini tuh orang kayak nggak ngeh gitu. Orang berpikir tuh eh, namanya polusi itu hanya jalan raya, polusi itu hanya pabrik, begitu-begitu. Padahal aviasi ini tinggi teman-teman, tinggi. Ada datanya. Kalau mau nanti saya kasih data-data. Jadi ya Indonesia kan masih sibuk ngurusin makan gratis, ngurusin pendidikan ya, bahwa itu basic basic development fondasi untuk menjadi negara lebih maju ya itu ya. Tapi negara-negara yang sudah maju mereka yang dipikirkan ini gitu. Negara-negara maju dia kalau ada bahan bakar yang sustainable dia akan ganti ke bahan bakar sustainable. Nah, kira-kira berawal dari kondisi itulah maka proyek ini dikerjakan oleh ESA. Ya, dia mengerjakan namanya Sustainable Aviation Fuel, ya Sustainable Aviation Fuel atau SAF. Teman-teman nggak usah pusing secara teknis, biar ESA yang mikirin, tapi yang buat teman-teman tahu bahwa ESA punya proyek, proyeknya bagus, proyeknya baru, proyeknya sedang hot, sedang hype, proyeknya menjadi apa namanya proyek incaran global, proyek yang seksi, kira-kira begitulah ya. Dan ini proyek masa depan. Teman-teman itu aja. Teknisnya nggak usah. Teknisnya terlalu panjang lebar. Kalau mau tanya teknis boleh nanti ya diskusi sama saya. Tapi kira-kira ESA sedang mengarah ke situ. Ini saya bukan ngambil dari datanya ESA ya, saya ngambil dari punya RBP. Ini BP juga mengarah ke sini. Ya kita lihat, kita lihat. Nah, ini ya. Ini press release-nya ESA akhir tahun 2024. PT ESA Industries Indonesia, ya ESA dalam hal ini announce its entry into the production of sustainable aviation fuel. ESA masuk ke industri
yang memproduksi SAF through newly formed subsidiaries PT ESA Sustainable Indonesia. Jadi sudah ada PT ESA Sustainable Indonesia ini untuk proyek-proyek sustainable atau proyek-proyek green energy yang nanti memproduksi SAF. Bisa dibaca sendiri, teman-teman. Terus yang menarik di sini, nih, yang menarik tuh ini, productionnya around, ya, dia bilang ini di sini 150.000 metric ton per tahun. Oke, commercial operation beroperasi secara komersial in between ya, kira-kira Q4 27 sampai Q1 28. Berarti kalau dari sekarang kan sudah akhir 2025 ya, 2 tahun lagi. Kira begitu, dia sudah beroperasi komersial. Kalau dia sudah beroperasi komersial, nih, mindsetnya teman-teman begini. Selagi-lagi hari ini kan kita ngomongnya foreign index ya. Kita kan nggak ngomong soal kinerja di laporan keuangan. Bahwa kinerjanya juga harus bagus, itu penting, tapi kita ngomongin hal lain. ESA sekarang punya ESA Sustainability Industry. Oke. Apa kerjanya sekarang? Nyiapin pabrik. Ya, bangun pabrik, nyiapin pabrik segala macam. Q427 atau Q128 ini beroperasi. Ya. Pada saat tanggal ini, pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke laporan keuangan. Pengaruhnya ke laporan keuangan, revenue naik, net profit naik. Gitu ya. Oke. Hari ini, atau dari kemarin ya, artinya sudah jalan setahun. Sudah jalan setahun. Proyek ini, apakah sudah pengaruh ke sini? Belum. Tapi, proyek ini sudah pengaruh ke reputasi ESA. Atau ya bisa dibilang grade-nya Esa lah di global bahwa dia pemain SAF, bahwa dia pemain green energy, bahwa dia pemain sustainability untuk aviasi. Ini sudah masuk. Yang penting tuh ininya. Bursa saham tuh memang begitu teman-teman. Yang penting ininya dulu, ya, sambil proses ke arah sini. Jadi artinya kenapa saya cukup optimis karena memang asing cara mainnya begitu. Asing cara mainnya begitu. Ya, ini new project ya. Kalau tadi kan green ammonia bla 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 udah jalan ya. Sorry, dia masih blue tapi memang mau ke green tapi nunggu insentif-insentif supaya dia bisa masuk ke industri itu. Tanpa insentif buat dia terlalu mahal. Kayak gitu. Oke, sekarang selanjutnya ada apa? Kita lihat. Nah, ini performance-nya ESA yang sekarang ya. ESA yang sekarang segini. Ini laba eh, ya. Ini Q2. Sebenarnya bukan Q2 ya. Kalau Q2 itu kan kuartal 2 ya. Ini tuh sebenarnya 6M yang benar tuh. 6 bulan pertama. Jadi Q1 plus Q2. Biar gak salah aja nih ya. Segini, ini 2024. Memang turun ya, turun. Oke, secara kinerja memang turun. Tapi nanti kalau SAF itu jalan, 15.000 metrik ton itu kalau saya kali sorry, kok 15.000? 150.000 ya. 150.000 metrik ton. Itu kalau harganya. Nah, saya baca-baca lagi-lagi seperti green ammonia. People atau industri atau ya industri lah ya. We have to pay more expensive for the sustainability. Memang begitu. Jadi sesuatu yang sustainable tuh harganya biasanya memang cenderung bukan mahal sekali, tapi lebih mahal. Karena di situ memberikan nilai plus pada lingkungan,
semacam subsidi silang. Kenapa energi kotor itu cenderung lebih murah? Karena dia dia punya efek yang nilai ekonomi daya rusaknya itu ada. Jadi nilai ekonominya ada. Karena daya rusaknya sebagai fuel gitu ya, atau jauh dibandingkan dengan energi kotor, maka harganya memang lebih mahal. Secara ekonomi memang begitu. Itu hanya transfer saja. Tapi kalau di total secara keseluruhan, tentu berapapun harga green energy yang harus dibayar itu secara global value ya, value apapun, value lingkungan, value masa depan bumi kita menjadi jauh lebih murah. Karena tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Kan teorinya seperti itu. Kalau misal harganya 16.000 itu, pendapatan dia tuh mungkin around 2,5 T. Nah, industri ini kalau net profitnya 30% misal, berarti dia sekitar bisa 600 miliar tambahan. LK-nya ini dalam USD 19 juta USD itu 19 kali 16. Itu mungkin sekitar around 300-an ya, 300-an miliar. Ya, kalau setahun berarti 600 miliar. Kalau dapat tambahan 600 miliar ya berarti laba bersihnya naik 2 kali. Simpelnya begitu. Itu kalau dari kinerja. Kalau kinerjanya naik, ya tentu harga sahamnya naik. Eh, saya mau kasih tahu case yang tahun-tahun sebelumnya. Saya pernah multi bagger di ESA. Waktu itu katalisnya sama. Pabrik amonia itu beroperasi. Nah, problemnya waktu itu begini. Saat beroperasi itu harga amoniaknya turun. Jadi belum bisa ngebooster. Padahal saat itu dia punya hutang, punya beban bunga yang harus dibayar. Jadi naiknya tuh delay. Kencengnya tuh memang pada waktu COVID sekitar tahun 2000 itu bottom banget saya beli 2001 2002 tuh jual saya nggak tahu berapa ya 500 something persen lah gitu. Nah kali ini sebenarnya yang saya kejar bukan turnaround-nya. Kalau turnaround masih kelihatannya setelah pabriknya beroperasi. Saya mau percepat, saya ngincer apa namanya ESA ini asing masuk gede. Kemudian nah nanti kita lihatlah ya katalisnya di situ dulu. Nah, ini ya, ini MSCI Green Index. Dulu waktu brand mau masuk, dia tuh ngincer ini. Brand itu ngincer Environment Index, Green Energy, either MSCI atau FTSE. Kalau dia bisa masuk si brand itu, inflow-nya itu yang saya dengar, kalau MSCI itu 7 triliun kalau nggak salah. Kalau FTSE itu kayaknya sampai 12 triliun. That's why kenapa goreng gila-gilaan sampai market cap-nya tembus berapa saat itu ya? Apa 1.000 triliun ya? Supaya ini masuk. Kalau dia nggak digoreng, market cap-nya brand 50 triliun, lucu. 50 triliun mau masuk 12 triliun, nggak akan bisa. Saham yang ada di market aja cuma berapa. Nah, that's why dia masuk. Jadi, ini lagi-lagi yang tadi saya sampaikan itu, bahwa global itu sekarang yang dicari, yaitu yang dicari itu energi bersih, bersih, perusahaan penyedia energi yang bersih, indeks yang bersih. Karena susahnya mencari perusahaan yang benar-benar pembangkit energi terbarukan, perusahaan clean itu kadang-kadang dia mulai agak longgar. Dia melonggarkan kriterianya menjadi perusahaan-perusahaan yang somehow dia tidak bergerak langsung di bidang itu, tapi proses bisnisnya sudah dirubah sehingga dia bisa meredaksi atau mereduksi ya atau mengurangi emisi polusi yang dilakukan. Misal, oh gedung atau perusahaan properti 50% listriknya disuplai dari
apa namanya tenaga surya, misal begitu, itu juga bisa masuk ke dia. Green building, green itu masuk dalam indeksnya mereka. Kira-kira begitu. Itu saja mereka masuk. Apalagi yang benar-benar langsung bergerak di seperti brand itu kan langsung ya, directly dia produksi listrik terbarukan. Seperti ESA dia produksi sustainable fuel aviasi. Itu pasti klop dan kenceng banget. Kalau saya lihat hari ini, market share-nya E1 17 triliun. Kan nggak mungkin ya kalau ada inflow-nya 7 triliun. Kalau 17 triliun ini, saham masyarakat aja, saham masyarakat itu yang beredar, artinya saham dari 17 triliun itu yang ada di bursa, di masyarakat itu cuman 9 sorry, 9 triliun, sorry, 9 miliar lembar atau 54%, kira-kira 8 ya, 8,5 triliun. Ini masyarakat. Tapi begini, saya kan sering jelasin ya, masyarakat itu semua pemegang saham kurang dari 5%. Jadi belum tentu 54% masyarakat itu purely masyarakat. Di sini pasti ada institusi-institusi reksadana bla 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 yang pegang di bawah 5%. Semua dianggap masyarakat. Masyarakat purenya mungkin cuma berapa? Lah kalau inflow-nya ke sini nggak mungkin. Inflow-nya bisa jadi lebih kecil dari ini, gitu ya. Atau optionnya yang lain. Ini memang harus dinaikkan. Segini ini susah memang kalau mau masuk main indexnya MSCI FTS itu susah. Harus ini. Caranya gimana? Ya caranya harga sahamnya memang harus naik. Kira-kira begitu. 50T aja. Walaupun 50T itu tetap kurang sebenarnya. Dari 17T naik ke 50T itu kan 3 kali ya. Nah, memang idealnya harusnya 4 kali sih. Harga sahamnya ini 4 kali. Kalau sekarang 600 ya 2.500 lah. Harusnya di sini idealnya. Market cap-nya dapet, dia masuk green index. Nah, yang hitungan yang kayak kayak begini ini loh, ini yang sedang kita kejar, ini yang sedang kita cari. Confirm begini, oh targetnya market cap dia misal 600T. Sekarang berapa? 17 ya. 17 ke 60 harus diapain? Harga sahamnya harus naik. 17 ke 60 berarti 4 kali ya. 44 kali itu 28 ya. 68 T. Sekarang 600 menjadi 2.500 persis. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang sedang kita incer. Sama seperti kemarin sembil saya jelaskan juga begitu. Eh, dia mau nggak mau naikin market cap dulu. Makanya biasanya nanti kalau memang confirm, kita lihat tuh broker-broker asing ya, broker-broker asing yang biasa front runner itu, ya model-model AK, BK tuh dia akan beli-beli terus tuh, beli naikin harga. Sampai market cap tercukupi baru mereka in. Nah, ini teman-teman yang webinar, ini sebenarnya kemarin kita sudah bahas ya. Ini saya cantumkan di sini lagi supaya menekankan ke teman-teman bahwa supaya kita nggak overlapping. Saat kita ngomongin indeks, saat kita ngomongin asing mentreatment saham itu, jangan sampai kita overlap atau kita kena mental block, kita bawa-bawa ke standar valuasi. Sudah nggak masuk. Kan di 2 video itu kalau teman-teman ya yang nggak ikut webinar juga teman-teman bisa nonton bahwa nggak bisa gitu. Kita kita ngomongin katalis ini tiba-tiba ngomongin masa es itu PE-nya kok udah 20 ya? Misal begitu ya. PE-nya udah 20 ya Mas es. Atau misal PBV-nya udah 2 kali, emang asing mau gitu. Nah ini agak-agak nggak nyambung sih memang. Ya, PBV-nya udah 2 kali Mas es. Gimana tuh? Asing mau apa nggak? Teman-teman lihat deh. Semil itu kalau nggak salah PBV-nya 7 kali. Harganya diangkat terus. Asingnya makan terus itu. Jadi bener nggak ilmu kemarin yang saya sampaikan itu ya? Ini loh. Yang pertama ini loh. Ini kalau asing udah in action ya, udah masuk ke program dia, ya, program indexing dia, dia udah nggak lihat itu.
Bahwa kita harus pelajari ke depannya bagaimana masa depannya, gimana bisnisnya, gimana. Oh ya pasti. That's why dari awal tadi saya ajak teman-teman belajar itu dulu. Tapi kalau sudah on, mereka udah nggak lihat nih. Brand berapa itu valuasinya? Udah nggak masuk. Nah, apalagi nih, let's say E1 BBV-nya kayaknya belum 2 kali deh, baru 1 koma. Saya, saya, saya kalau apa namanya katalis-katalis begini, saya udah nggak lihat ini. Yang saya lihat market cap aja berapa, misal ya tadi market cap-nya saya sambil lihat data ya biar nggak salah ya. Sorry, tadi 17 ya. Ya, saya, saya lebih suka lihat ini aja di 17. Oh, 17 ini jelas kurang. Kalau dipaksa tetap masuk gimana? Harus dinaikin. Udah gitu aja. Nah, ini teman-teman yang kemarin nggak ikut webinar ya. Pertama ini asing udah nggak lihat valuasi. Ya, dia lihat sektornya. Nah, kenapa lihat sektornya? Yang saya bilang itu tadi. Ya, dia amonia, kemudian dia SAF. Udah, ini yang kejar. Ini yang lagi dicari. Ini ketemu, dihantam sama dia. Seperti dia nemu brand itu. Ya, asing itu sekarang udah nggak pakai analis-analis. Mereka pakainya ekonom aja buat ngebaca ini. Kemana sekarang global bergerak, ke sektor mana. Nah, ekonom itu kerjanya. Lalu mereka udah pakai AI untuk buy sell, mereka udah pakai AI. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, ini yang kemarin juga, ini kemarin sudah saya jelasin ya. Mereka lihat tanpa lihat valuasi, mereka lihat volume transaksi. Jadi asing tuh kalau masuk, nih kalau teman-teman lihatin, kecenderungannya harusnya volume akan digedein dulu. Teman-teman liatin semil deh, volumenya digedein dulu. Kalau volumenya nggak gede, asing memang susah masuk ya. Biasanya tuh harian mereka masuknya 10% dari volume gitu ya. Kemudian harga saham tuh ya, kalau asing masuk kan udah pasti begini nih, naik tinggi terus gitu ya. Dia kan beli 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 gitu kan. Ini kalau dia lakukan terus, otomatis kan apa namanya? Sorry sebentar, saya hapus ini nih. Kalau dia masuk terus, average beli dia kan tinggi ya. Nah, dia tuh sesekali mau padetin average beli dia. Biasanya tuh aturannya ini bukan aturan mati, kadang-kadang berbeda ya. Tapi pada umumnya once dia apa namanya 20% floating profit, dia akan jual sebagian. Ini akan turun lagi, dia akan beli lagi. Jadi dia dipadetin ke bawah, padetin ke bawah, padetin ke bawah gitu supaya supaya average average buy-nya tuh bagus dia. Tapi semuanya itu dikerjakan oleh robot. Kira-kira begitu. Jadi supaya teman-teman misalnya ya, saham dia nih, saham-saham yang dibeli asing ya, yang naik terus, kok tiba-tiba saham dia tuh asingnya jualan nih, kenceng nih jualan. Itu bukan berarti dia langsung out. Ya dia ini nih, lakukan ini. Dia padetin ke bawah itu harga belinya. Jualan dulu baru beli lagi. Ya, setelah itu dia akan tambah lagi. Dan semua itu dikerjakan sistem algoritma mereka tanpa sentuhan manusia. Memang semuanya udah pakai sistem. Asing itu sampai gitu. Nah, ini teman-teman bisa pakai ilmu ini sambil lihat dipraktekkan. Bener nggak seperti itu? Nah, ini ESA in technical ya. Kondisi teknikalnya ESA. Nih teman-teman yang di IC mungkin masih ingat waktu zaman-zaman COVID itu kita beli ESA ya. Ada kok beberapa yang cuan gede juga ada. Saya pokoknya belinya tuh saya lupa 22 2 2020 akhir deh. 2020 akhir waktu kenceng-kencengnya COVID itu pokoknya saya beli tuh area-area sini lah. Sini, saya ingat saya nih bareng-bareng anak-anak IC. Seret, ya banyak yang udah berguguran di sini nih. Apalagi model begini nih, lihat nih teman-teman. Ini lihat ya. Saya cuma memberikan juga mindset yang benar buat teman-teman. ESA ini kan multi bagger ya, confirm ya. Kalau ini semuanya setuju bahwa ini multi bagger ya, dari 200 ke 1600 itu multi bagger. Oke. Yang menarik adalah lihatin, semulti-multi pun bagger pun gimana pun, tetap ada yang model begini nih. Tuh, koreksi ini berapa ini? Dihajar ke sini lagi.
Jadi saham tuh pasti begitu. Nggak ada saham kenceng terus nggak ada. Nih, giliran di sini kenceng. Tapi perjalanan dari Anda buy ke sini itu pasti ada begini-begininya nih loh. Itu yang mentalnya emang harus kuat. Convictionnya harus kuat. Contoh, KBLV. Ya. Kemarin teman-teman yang nggak ikut webinar, hari pertama sesi satu itu kita bahas KBLV. Saya bilang begini, hey, KBLV kan ini kan sudah stok lama. Kita sudah call, sudah dipublis, siapapun sudah tahu lah. Mungkin semua orang udah beli. Bedanya teman-teman yang di sini dengan yang di luar, yang di sini convictionnya saya bangun, saya kasih tahu KBLV itu begini, begini, hitungannya begini, begini. Supaya apa? Supaya pada saat ada begini, teman-teman tuh nggak jual, tapi justru malah buy. Itu bedanya orang yang convictionnya bagus dengan yang nggak bagus. Conviction bagus itu taunya dari mana? Apa sorry, conviction bagus itu cara bangunnya gimana? Cara bangunnya ya Anda tahu yang Anda beli, Anda paham saya mau beli apa tuh tahu, jadi bagus gitu. Itu koreksi, semua saham pasti begini, nggak ada yang mulus. Nih, tuh, tuh. Jadi someday misal KBLV tiba-tiba koreksi, Semil ada koreksi misal ya, PPRI ada koreksi, itu part of ini. Setelah seleksi alam nih terjadi, ya muatannya sudah nggak terlalu berat, naik udah kenceng begini nih. Ini begini nih, udah nggak ada orang yang berani beli nih. Jamin saya, nggak ada yang berani. Trader pun mungkin udah takut masuk begini. Nah, target kita seperti itu. Ya, kemarin saya bilang ya, bahwa history itu tend to repeat ya. Nah, teman-teman bisa nonton di video yang awal. History itu memang akan berulang kok. Nah, sekarang posisi kita ada di sini nih. Nah, posisi kan ada di sini ya. Lihat ini catnya saya tuh seneng banget cat model begini. Tuh, konsolidasi. Tinggal tek, seret gitu. Nah, nanti yang perlu kita pantau tentu asingnya. Asingnya kondisinya seperti apa ya? Apakah bisa, sudah mulai naik buy atau seperti apa? Nah, nanti kita lihat. Ada pertanyaan ya barusan. Mas ES kalau lagi di atas, kalau kita mau jual, apakah ada yang mau beli? Lah, ini kan bukan pasar minggu, Pak, atau pasar induk Kramat Jati. Ini kan bursa saham, toh. Masa Bapak bingung? Kan di bursa saham kan kalau jalan kan ada bid di sini. Ini ada offer. Misal harga ESA 2.500. Tadi sini ada, Pak, 2.500. Nah, 2.510. Sini ada yang ngebid. Uang Bapak berapa? Uang kiri, Pak. Selesai. Masa begitu takut? Oke, ada pertanyaan lagi. Owner niat gak Pak masuk indeks? Oke, nah ini juga ya yang di dua sesi sebelumnya saya sudah jelaskan. Teman-teman, ini penting banget nih. Disclaimer paling 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 penting yang teman-teman harus pegang ini. Gini, semua yang saya sampaikan di sini sifatnya analisis. Tidak ada kepastian 100%. Tidak ada siapapun itu. Kalau ada orang yang ngasih tahu Bapak Ibu, benar-benar saya tahu 100%, artinya dia insider atau dia bohong. Cuman dua itu aja. Artinya dia ngibul karena sebenarnya tidak ada yang pasti. Kalau dia benar-benar ngomong pasti-pasti, artinya dia insider. Dia ada di dalam, dia tahu itu. Dan itu pidana, nggak boleh. Jadi semua seperti kemarin, saya kasih tahu Harum. Ya kita analisis pendekatan terbaik. Menggunakan apapun yang kita miliki, pengetahuan, skill, pengalaman, data-data, kita lakukan pendekatan terbaik. Lalu ada lagi PPRI. PPRI itu backdoor loh. Siapa tahu backdoor? Nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu. Tapi kan kita lakukan analisis. Ternyata benar dimakanin dan naik tinggi. Jadi kalau pertanyaannya, Pak, apakah ownernya punya niat? Waduh, anaknya Thohir aja mungkin nggak tahu. Gitu ya. Terus saya ditanya apakah ownernya niat. Emang saya ini, apa namanya, bosnya Thohir gitu. Saya tanya, oi, lu ada niat apa enggak?
Mana ada yang tahu, Pak? Nggak ada lah. Ya kita kan pendekatan terbaik aja ini. Oh, Esa masuknya ke sini. Oh, kenapa sih dia masuknya ke sini? Oh, dia begini. Global sekarang ada apa sih? Oh, global sekarang adanya begini. Oh, dari kemarin itu MSCI FTS yang dicari apa sih? Oh, dicari Green Index. Oh, begini kita sambungkan. Ya begitu. Kita hasilnya nggak tahu. Paham ya? Nah, itu teman-teman nggak ada Pak yang apa namanya? Oh, emang Pak Tohir punya niat nggak? Oh, emang saya mbahnya Tohir, saya bisa manggil Tohir. Oi, Tohir, lu ada niat nggak lu masuk MSCI? Teman-teman gue mau masuk nih. Bursa nih sopo. Nggak bisa. Jadi semuanya menggunakan pendekatan terbaik. Ya, kira-kira begitu ya. Teman-teman nih harus harus jelas dulu nih yang ini nih. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Eh, Esa secara teknikal historinya bagus. Hari ini harganya sideways lama, kemudian nanti teman-teman lihat. Nanti teman-teman nih yang contoh nih yang hobi pakai broker summary, coba deh lihat ada indikasi nggak semacam akumulasi dari broker-broker khusus tertentu gitu kan? Sudah bersama nih, oh SAF-nya sudah dirilis, pemerintah mulai ada insentif, segala macam ini kan mulai bersambung nih, ya. Kalau besok misal pagi ada inflow, kemudian ternyata market makernya, "Ah, udahlah, hajar aja lah sekalian ikuti arus, dipentokin juga kita ya bersyukur aja gitu loh. Bukan berarti langsung bener ya, tapi bahwa proses itu terjadi gitu. Jadi kan semuanya kan sudah mendukung ini. Tinggal kita tunggu saja ini. Nah, ini kalau dari technical ini saya tambahkan apa namanya beberapa indikator ya. Saya pakai exponential moving average. Ya, exponential moving average pendek saya 3 5 8 berapa gitu. Saya gabung-gabung. Ini udah menarik sekali nih. Nah, ini tinggal meledak aja nih. Biasanya kan begitu kan? Ini sama kayak di sini nih. Lihat nih teman-teman. Sama kayak di sini ya. Nah, sama kayak di sini nih. Ini juga nih. Nah, ini kalau kita main indikator kira-kira begitu. Nah, mirip-mirip lah ini ya. Ini sorry. Ini ya tadi ya, ini ya. Oke. Jadi dari segala sisi sudah sangat menarik. Tinggal kita tunggu apa namanya beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan. Terakhir ini asing, ya ini asing kelihatan mulai masuk tapi memang belum agresif ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat asingnya ini siapa yang masuk dari kode broker apanya itu kelihatan. Nih asing masuk tapi tadi beberapa ada yang keluar juga, yang keluar. Ya ini masuk, ini sempat keluar, tapi trennya udah mulai oke ya naik. Mudah-mudahan lah on track sesuai analis saya. Oke, selesai teman-teman ya. Nah, ini gambar apa ini maksudnya? Oke, ini menarik juga nih. Ini menarik. Ini untuk membangun psikologis yang sehat di pasar modal. Jadi teman-teman ya, teman-teman nih khususnya yang masih muda-muda nih ya, masih muda-muda nih, playboy-playboy ini, anak-anak market nih kan duitnya banyak nih. Kalau saya kan saya udah 40 ya, anak saya udah banyak. Ini yang masih muda-muda nih. Cewek cantik itu kan banyak ya. Sono kenal banyak. Ini ilustrasinya nih. Ada berapa nih ceweknya banyak nih. Nih, kalau saya masih muda dulu nih ya. Cewek banyak nih. Boleh dipacarin satu-satu boleh tuh, cicipin satu-satu boleh. Tapi yang dinikahin satu aja. Gitu kira-kira. Jadi cewek cantik tuh emang banyak. Pak,
Cewek cantik banyak bingung ya. Lah ya memang bingung, semuanya cantik kan begitu kan. Boleh tuh cicipin satu, satu, satu boleh, tapi yang dinikahin cuma satu. Nah, sama seperti saham. Mas ES, saham ini bagus ya? Itu bagus lah. Ini dikasih lagi. Ntar di grup dikasih lagi, ini dikasih lagi. Gimana? Boleh, cicipin aja satu-satu. Cicipin satu-satu aja. Beli ini satu, cicip, trading, cicip, trading, cicip. Nah, teman-teman analisa bener-bener yang terbaik, beli itu. Yang agak gede, simpen, sabar, simpen, sampai hasil-hasil. Gitu caranya. Itu kan dari kemarin kan bingung ya. Masa aduh, ada saham lagi ya? Bingung dong, semuanya bagus. Yang mana yang mau dibeli? Beli aja, cicipin aja, dikit-dikit, biar tahu apa namanya hasil. Oh, dapat nih, dapat nih, dapat. Gini enak kan, naik, dapat, naik, dapat. Tapi pilih yang terbaik satu aja. Nah, kira-kira begitu teman. Itu apa namanya terakhir dari saya karena sahamnya saya tambahin banyak ya. KBLV juga masih jalan terus, Semil juga ternyata jalan terus. Pak kemarin tuh Wirge juga nanti kita ini. Tapi anyway memang sahamnya bagus-bagus semua. Jadi makanya semuanya bingung, makanya saya kasih ini. Caranya begitu. Sekian dari saya ya. Kemudian tadi penutupan 6.10. Idealnya di berapa? Tadi itu minusnya kalau nggak salah 2%. Buat saya nih, saya yang sekarang, ini harganya tuh masih konsolidasi banget. Jadi any level buat saya nggak ada masalah. Beda dengan Semil ya. Saya takutnya nanti ESA saya suruh nunggu di bawah 600 malah terbang terus kan. Ini repotnya begitu. Saham yang kita kita harapkan koreksi dulu deh, kita beli di bawah malah terbang terus. Kira-kira kadang-kadang suka begitu. Nah, Sumil juga ini kalau naik terus didorong terus ya, nanti saya update lah di grup apakah kita trading misal range-nya berapa, kita naikin, kita trading aja nggak ada masalah. Oke, udah jam 9 teman-teman. Semua pertanyaan ada, saya sudah catain semua ya. Nanti kita jelaskan di grup dah gitu. Terima kasih waktunya sudah jam 9, kira-kira 1,5 jam ya. Sekali lagi ini menutup webinar kita ada 3 sesi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tentu yang 2 sesi pertama cuannya udah banyak banget. Investasi 500 ribunya udah terbayar. Buat teman-teman yang mungkin nggak bisa monitor market, belum sempat beli ya, saya doakan mudah-mudahan misalnya sempat beli ESA dan cuan. Kira-kira begitu. Tapi diskusi kita tetap berlanjut di grup. Terima kasih, selamat malam, sehat semua, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.